Bu Yanti. Oh, enggak juga. Iya nih, ada apa nih Bu Ani datang ke sini? Kemarin kan Bu Yanti pernah ngomong kalau akan melakukan observasi di kelas 2. Terus saya kesini mau nanyain kelanjutannya gimana gitu. Oh iya, baik Bu Ani. Iya ya. Kita akan bahas mengenai persiapan untuk observasi pembelajaran nanti ya Bu Ani. Iya. Oh iya, kira-kira nih rencananya Bu Ani nanti melakukan pembelajarannya itu kapan Bu Ani? Oh, kalau bisa Bu Yanti hari Jumat depan lah, itu tanggal 26 Januari 2024. Oh, oke. Berarti 1 minggu lagi ya Bu Ani? Iya, 1 minggu. Oke. Berarti kalau hari Jumat itu nanti Bu Ani bertepatan dengan mata pelajaran apa? Oh, hari Jumat itu matematika. Kita pembelajarannya matematika. Materinya tentang pengukuran waktu Bu Yanti. Oh, seru ya sepertinya. Oke. Matematika sama pengukuran waktu. Pada jam pelajaran keberapa itu Bu Ani? Jam pertama. Selanjutnya 2 jam pelajaran 70 menit. Oke, berarti jam pertama. Berarti pakai jam kedua ya Bu Ani? Iya, Oke. 1 jam 2. Kira-kira kalau Bu Ani akan melakukan pembelajaran matematika tentang pengukuran waktu, berarti ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya Bu? Iya. Iya. Misalnya bagaimana dengan modul ajarnya Bu? Modul ajarnya sudah disiapkan Bu Yanti. Terus nanti media-medianya juga sudah Bu Yanti. Oh, juga sudah. Berarti nanti bisa ya saya lihat modul Bu Aninya ya. Oke. Terus Bu Ani, nanti apa kira-kira nih tujuan pembelajaran yang akan Bu Ani capai? Tujuan pembelajarannya ini kan materinya tentang pengukuran waktu. Nanti di sana anak-anak mengenal dengan alat ukur waktu yaitu jam. Kemudian nanti anak-anak juga bisa membedakan waktu pagi, siang, sore, dan malam Bu Yanti. Oh, berarti ada 2 ya? Ada 2. Mengenal jam 1, terus menentukan waktu pagi, siang, dan sore. Malam 1. Oh, malam 1 ya. Rencananya itu nanti kalau ingin mengenal jam itu kira-kira apa nih proses yang akan ditempuh anak? Atau medianya apa rencananya? Sebelumnya saya sudah memberikan tugas ke siswa untuk membuat jam tiruan dari barang bekas atau dari kardus bekas. Nanti rencananya anak-anak akan mengotak-atik medianya. Mereka memiliki satu-satu media jam tersebut. Terus nanti kita menggunakan sistem demonstrasi. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana membaca mana jarum pendek itu untuk mengatakan jam, kalau jarum panjang untuk menit. Kelas 2 sampai di situ kami belum belajar detik lagi Bu Yanti. Terus nanti mereka mengenal membaca pukul 7 bagaimana. Nanti mereka langsung memperagakannya, mendemonstrasikannya di jam mereka masing-masing gitu Bu Yanti. Wah, keren ya. Berarti setiap anak punya media sendiri-sendiri begitu ya Bu Ani. Berarti nanti bisalah mereka mengalami sendiri, mencobakan langsung ya. Oke. Kira Bu Ani nanti akan melakukan strategi apa? Strateginya ya seperti yang tadi tuh Bu Yanti. Dari biasanya ya, kalau anak-anak ini dia menggunakan atau memegang alat perangkat, mereka akan lebih semangat untuk belajarnya. Jadi strateginya itu dengan menggunakan media dari jam itu, siswa nanti bisa mengotak-atik dan mengenal langsung bagaimana waktu. Misalnya berangkat sekolah mereka pada pukul 7 pagi. Nanti mereka mengotak-atiknya langsung begitu. Terus nanti di dalam itu ada juga nanti penggunaan LKPD dan pemberian tugas pelatihan kepada siswa. Wah, bagus ya Bu Ani, udah tergambar ya. Tapi sebelumnya anak Bu Ani ini kira-kira semuanya udah tahu ya dengan angka? Oh, alhamdulillah sudah. Berarti nanti tinggal muter-muter aja lagi ya Bu Ani ya? Sudah tahu. Oke. Kira-kira model pembelajarannya apa nih yang akan diterapkan nanti Bu?
Oh, kita ngambil model empirik, kemudian untuk metodenya kita ngambil demonstrasi, penugasan, terus untuk medianya ada jam, kemudian ada gambar-gambar beberapa gambar tentang waktu pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian nanti yang membedakan waktu pagi, siang, sore, dan malam itu nanti dari apanya Bu Ani? Dari kegiatannya Bu Yanti. Kita kan belajarnya dari kegiatannya. Misalnya kegiatan apa-apa saja yang bisa dilakukan di pagi hari. Contohnya mereka mulai dari bangun tidur, mandi pagi, sholat, sarapan, begitu Bu Yanti. Kalau nanti siangnya misalnya waktunya istirahat Bu, tidur siang katanya kan, terus ada yang saya belajarnya siang. Terus nanti kalau sore ada main, ada lesnya, sepak bola, olahraga, ada yang mengaji Bu Yanti. Terus kalau malam ada pula nanti yang mengajinya malam, terus ada nanti yang lesnya malam. Terus sampai mereka tidur malamnya lagi. Oh, berarti nanti dengan mereka menentukan kegiatannya masing-masing, berarti setiap anak itu akan menghasilkan tugas atau jadwal kegiatannya yang berbeda-beda ya Bu Ani. Jadi dari kegiatan itu ya tahu waktu ini belajar di sekolah dari pagi sampai siang. Siangnya nanti apa kegiatannya, sorenya apa, sampai malam mereka tidur malam. Itu kalau tidur malam kan lakukan malam gitu Bu Yanti. Dari kegiatannya dia mereka tahu tuh waktu pagi, siang, sore, dan malam. Berarti di pembelajaran Bu Ani ini sudah terlihat diferensiasi produk yang akan mereka hasilkan ya. Kemudian tadi Bu Ani pakai jam, berarti jamnya dibebaskan ya, anak memilih membuat model jam seperti apa. Terserah. Ada diferensiasi dalam pembelajaran yang akan Bu Ani rancang ya. Oke, bagus sekali tuh Bu Ani, udah berdiferensiasi nih pembelajarannya. Kemudian nanti misalnya di Bu Ani di pembelajaran untuk pengelolaan kelasnya gimana Bu Ani? Pengelolaan kelasnya kita secara klasikal Bu Yanti. Pertamanya klasikal karena media ini kan dimiliki oleh anak masing-masing. Kenapa saya memilih untuk anak ini masing-masing memegang media supaya mereka itu lebih mengerti. Kalau medianya itu satu berempat atau satu bersama, jadi biasanya anaknya kan rebutan. Nah, dari rebutan itu nanti terjadi konflik. Untuk menghindari itu makanya saya punya inisiatif, ini membuat media jam sebelum pembelajaran dimulai itu medianya sudah dibawa. Terus nanti ada di situ dia mengotak-atik sendiri, jadi paham dia, bisa dia menggunakan apa yang dia buat, jam yang dia buat itu bagaimana putarannya gitu Bu Yanti. Salah satu strateginya ya supaya emosi sosial anak ini juga terarah begitu ya Bu Ani, supaya nanti hubungan sosial dengan teman-temannya enggak berantem gitu ya. Untuk menghidupkan suasana kelas atau apa, kira-kira Bu Ani apa yang akan Bu Ani lakukan? Untuk menghidupkan suasana kelas, kita akan melakukan games atau SDK Bu Yanti yang akan memotivasi siswa. Apalagi kalau siswa kelas 2 ini hobinya bernyanyi, nanti akan dikelilingi dengan nyanyi, beberapa nyanyi ataupun SDK lah yang mengasihkan untuk mereka. Tapi masih dalam konteks pembelajaran Bu Yanti. Bagus sekali, luar biasa nih Bu Ani. Saya jadi tidak sabar untuk segera mengamati pembelajaran Bu Ani besok. Ditunggu. Iya Bu Ani. Baik, berarti udah tergambar nih tujuannya, strateginya, nanti hal apa saja yang akan Bu Ani lakukan dalam pembelajaran ya. Terus kira-kira area pengembangan diri Bu Ani yang akan saya amati nanti ketika observasi pembelajaran, di bagian mananya nih yang saya perlu perhatikan lebih gitu Bu Ani? Kayak ini kan ya, Bu Yanti melihat cara pengelolaan kelas saya, terus bagaimana saya melibatkan siswa dalam belajar gitu Bu Yanti. Jadi
saya juga minta masukan sih sama Bu Yanti, apakah yang saya lakukan nanti itu sudah tepat atau ada yang perlu ditambah. Nah, jadi situ saya mohon nanti Bu Yanti bisa ngasihkan umpan balik kepada saya gitu. Oke, baik ya, berarti di pengelolaan kelas nanti ya Bu Ani. Nah, oke, berarti saya nanti akan amati di sana. Berarti nanti setelah kita melakukan observasi pembelajaran nih Bu Ani, kita perlu berbincang-bincang kembali ya, untuk merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Begitu ya Bu Ani. Oke, terima kasih nih Bu Ani. Bagaimana rasanya setelah kita berbincang-bincang sekarang? Apakah udah ada nih pencerahan untuk pembelajaran besok? Udah tergambar sih Bu Yanti mau ngapain aja gitu kan, nanti dari itu nanti bisa diterapkan kepada anak-anaknya nanti mungkin, atau persiapannya juga dan anaknya. Jadi saya tunggu Bu Yanti ya di tahun Jumat depan ya. Oke Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Ani, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Hari ini kita belajar tentang waktu. Nanti setelah belajar ini, diharapkan anak-anak itu nanti bisa membaca apa? Kalau waktu menunjukkan apa tuh? Nanti alatnya pakai apa kita? Oke, jam. Nanti anak ibu bisa membaca jam, tahu nanti jam berapa. Apa makna dari jarum panjang dan jarum pendeknya? Kemarin kita udah belajar jenis-jenis jam. Siapa yang masih ingat? Nah, ini itu yang di dinding sama yang di sini, namanya ini apa? Namanya jam pinter. Namanya jam. Jam ini adalah alat pengukur waktu. Tunjukkan sama ibu buku 5. 12. Ayo. Wih, pakai baju kan? Bisa? Mengerti? Nah, sekarang kita akan menggambar jam. Pergi mainnya atau mengaji nanti pukul berapa? Tidur malamnya pukul berapa? 7 malam. Nah, sampai di sini ada mengerti ibu? Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Lihat belajar. Ibu, apakah pagi ini belajarnya happy? Happy. Pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi, dan hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Siti Aisyah, dan juga rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nanti Iriani. Baiklah, inilah percakapan pasca observasi kami. Oke, selamat siang Ibu Ani. Selamat siang Bu Yanti. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Ani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, Bu Ani, kemarin kita sudah membuat janji bahwa kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu. Sebelum kita mulai percakapan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan percakapan kita kali ini yaitu untuk mengevaluasi dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan kemarin, yang mana saya sebagai observannya ketika itu. Jadi ya Bu,
Kita santai saja nih Bu Ani. Terus ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ani. Boleh Bu? Boleh. Oke. Kita mulai ya Bu Ani. Oke. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Ani setelah selesai melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Bu Yanti observasi, lega. Bagaimanapun biarpun tugas guru itu mengajar, tapi ketika ada sesuatu misalnya dilihat, diamati, diperhatikan, agak sedikit grogi juga. Bagaimana jalannya proses pembelajaran yang kemarin? Menurut Bu Ani, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bu Ani rancang? Kegiatan pembelajaran kemarin itu saya rasa sudah sesuai dengan modul yang dirancang. Itu salah satu hal yang menantang Bu Ani. Kira-kira Bu Ani dengan kondisi pembelajaran yang seperti Bu Ani ceritakan tadi, apakah tujuan pembelajaran Bu Ani yang Bu Ani harapkan tercapai gitu Bu? Alhamdulillah dari pembelajaran yang tadi itu tujuan pembelajaran yang saya rancang tercapai. Selama proses pembelajaran itu kira-kira apa hal-hal baik yang rasanya sudah terjadi kemarin ini Bu Ani? Hal baiknya, alhamdulillah waktu Bu Yanti lihat itu semua siswanya aktif. Apakah ada hal yang mengganjal atau rasanya yang jadi kendala ketika pembelajaran itu Bu? Jadi kendalanya itu di proses pembelajaran itu Bu Yanti yang masih saya merasa agak gimana gitu, agak keluaran dikit gitu. Merasa seperti surprise ya Bu Ani? Enggak di luar jangkauan, tak mungkin lah anak-anak nanya misalnya kayak gitu. Berarti sering muncul pertanyaan-pertanyaan spontan yang keluar konteks ya Bu Ani? Iya. Kira-kira proses pembelajaran Bu Ani kemarin nih, kalau kita nilai bersama nih Bu Ani, misalnya dari skala 1 sampai 10, kira rasanya nih posisinya kemarin, proses pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan itu ada di angka berapa? Di ranking 8. Di rank 8 ya? Iya. Alhamdulillah, berarti udah apakah sesuai dengan harapan Bu Ani? Sudah. Sudah. Kemudian Bu Ani, dari pembelajaran kemarin lalu kejadian yang seperti Bu Ani sampaikan tadi itu, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan rasanya untuk di pembelajaran berikutnya? Mana rasanya tindakan yang akan Ibu Ani lakukan jika hal-hal ini nanti muncul lagi di pembelajaran berikutnya? Setiap mulai pembelajaran, saya mengatakan ke anak-anak kita belajar materi ini. Nanti seandainya ada pertanyaan ini, boleh nanti bertanya setelah Ibu menjelaskan. Ketika Ibu menjelaskan, tolong jangan bertanya dengan pertanyaan yang bukan konteks pembelajaran kita. Biasanya memperbedakan seperti itu. Tapi yang namanya anak-anak, terkadang mereka sering lupanya. Iya, terkait hal yang menjadi area pengembangan yang Bu Ani ingin untuk Yanti amati saat percakapan praobservasi kemarin, kan ada area pengembangannya nih yang mau Yanti fokus untuk perhatikan. Kemudian sudah kita laksanakan proses pembelajarannya, apakah rasanya sudah terlaksana sesuai dengan harapan Bu Ani? Masih belum tertib ya. Kan yang akan kita kembangkan nanti area sikap anak-anak nih. Rencananya menurut Bu Ani, apa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyasar ke sikap anak ini? Ini sering kita mengingatkan kesepakatan kita buat kesepakatan dulu sebelum kita mulai belajar. Nah, kemudian misalnya itu sudah Bu Ani upayakan, kira-kira ada nggak hal berbeda lainnya yang bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran untuk berikutnya? Buat mereka aktif dengan media-media. Tapi kalau di kelas saya kayaknya media ini tidak bisa satu bersama. Misalnya dengan apa ya Bu Ani? Apakah anak-anak Ibu Ani suka bernyanyi, game, atau SBK?
Ya, paling suka. Kira-kira apa yang Bu Ani persiapkan untuk rencana tersebut supaya anak ini enggak monoton dia aja yang menonjol? Itu sekarang saya lagi ada beberapa project di internet mungkin bukan dia sekarang kayak searching di Google bagaimana menanggapi anak-anak seperti ini. Terus mungkin saya akan mencari beberapa strategi-strategi pembelajaran yang menarik bagi mereka. Terus metode-metode yang bervariasi berganti dan media-media yang inovatif. Ini yang lagi diusahakan dicari-cari juga. Oke, Bu Ani, berarti sudah terlihat ya yang akan rencana yang akan Bu Ani lakukan. Seperti tadi searching di Google, mencari strategi metode Bu Ani, sudah nampak ya gambaran yang akan Ibu Ani lakukan. Kira-kira kapan akan Bu Ani lakukan itu? Secepatnya lah ya Bu Yanti. Kira-kira apa saja nih yang akan membantu Bu Ani untuk konsisten melakukan upaya-upaya tadi? Kalau menurut saya untuk konsisten melakukan ini ya diri kita masing-masing, komitmen kita sebagai guru bagaimana. Bu Ani, kita sudah di ujung percakapan kita nih Bu Ani. Berarti sudah terlihat ya gambarannya tadi, ternyata ada satu hal yang akan Bu Ani perbaiki untuk selanjutnya, yaitu di area sikap anak. Ternyata semua anaknya antusias begitu ya Bu Ani. Seperti itu. Ternyata anak yang terlalu aktif atau terlalu pasif ini menjadi tantangan juga ya Bu Ani. Berarti dapat disimpulkan Bu Ani sudah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajarannya. Untuk kedepannya Bu Ani akan mengupayakan bagaimana mencari referensi-referensi untuk menyikapi situasi di kelas Bu Ani terkait sikap. Berarti karena ini akan dilakukan secepatnya, nanti akan tanya nih perkembangannya bagaimana ya Bu Ani. Ditunggu kabar baiknya apa yang sudah Bu Ani dapatkan, kemudian sudah dicobakan di kelas, apakah bagaimana lagi perubahan di kelasnya, begitu ya Bu Ani. Baik Bu Ani, terima kasih banyak nih atas waktunya. Semoga kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kita minta penguatan dari Ibu Siti Aisyah selaku pengajar praktik. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu Yanti dan Ibu Ani juga ya, Masya Allah ya, percakapan yang sangat seru ya. Saya dengarkan dari awal percakapan sampai selesai. Masya Allah, Ibu Yantinya menanyakan beberapa hal, kemudian Ibu Ani menjawab dengan apa adanya yang dilakukan di kelas itu kan, sehingga ada nampaklah kendala, kemudian ada solusi juga, dan akhirnya bisa terselesaikan juga ya. Mungkin tinggal untuk meningkatkan lagi ke depannya ya Ibu. Nah, mungkin sekian Ibu Rama, Bu Yanti dan Ibu Ani. Terima kasih. Demikianlah percakapan serta observasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.